Never do it again. So let me just say that we have two thoughts. You have groups that are wondering why the FBI never took the server. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Donald Trump yang kontroversial, yang di situ banyak kalangan melihat bahwa this is not the real representations or image of the United States. Ini bukan gambaran sosok Amerika Serikat yang di situ sebagai negara penjaga nilai-nilai demokrasi dan lain sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story, dan hari ini kita akan membahas salah satu topik ya atau isu internasional terkait Donald Trump yang baru ini saja minggu lalu itu baru dilantik juga, dan ada salah satu topik yang menarik juga yang akan kita bahas nih hari ini bersama dua narasumber kita. Selamat datang Pak Fahlesa, atau ada Associate Professor Fahlesa Munabari yang memiliki pengalaman politik internasional dan intelijen, dan hari ini juga Dekan Visip Universitas Satya Negara Indonesia ya Pak ya. Halo Mbak Naura. Halo. Dan juga ada narasumber kita hari ini Mas Alessandro Kurniawan sebagai dosen ilmu hubungan internasional Visip di Universitas Satya Negara Indonesia juga. Selamat datang Mas. Selamat datang. Terima kasih nih Pak Mas sudah mau datang ke studio kami hari Terima kasih ini ya. Mbak Naura. Kita ketemu Terima lagi nih kasih. Mbak. Ketemu lagi. Ini ketiga kalinya ya. Ini Dan perdananya yang Mas pertama ya. kali. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak ya dan Mas, kemarin kan tanggal 19 kemarin kan Donald Trump baru saja dilantik ya. Nah, bagaimana nih pandangan yang melihat Donald Trump sudah dilantik dan ya akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat lagi? Mungkin dari Pak Fahlesa? Ya, Mbak Silakan. Naura. Makasih kami sudah Ya. diundang lagi untuk podcast di sini. Ya Mbak, menarik memang bicara masalah Trump nggak ada habisnya ya. Benar. Artinya kontroversinya luar biasa membuat kita semua tertarik untuk mengkaji, membahas lebih jauh di berbagai podcast ya Mbak ya. Nah, saya pikir nanti saya akan lebih banyak membedah tentang relasi antara Donald Trump dengan komunitas intelijen nih Mbak. Oke, Mungkin siap. nanti kolega saya Mas Ales tentang dampak-dampaknya, Benar. implikasinya. Betul. Nah, yang menarik memang sudah sedemikian banyak proyeksi-proyeksi ke depan ini tentang karakter Donald Trump, sebagaimana di episode terakhir ya Mbak kita pernah bahas juga. Tapi memang dalam konteks ini saya menyoroti ya, kali ini mungkin saya akan lebih menitik beratkan tentang relasi Donald Trump dengan komunitas intelijen Mbak, yang di periode pertamanya dia itu penuh dengan masalah. Oke. Nah, itu yang akan saya pikir banyak yang kemudian bertanya-tanya, bagaimana nih di periode kedua Presiden Donald Trump ya, apakah dengan khususnya dengan komunitas intelijen Amerika Serikat akan kembali berkonflik lagi. Betul. Karena memang banyak sekali kebijakan-kebijakan Donald Trump yang kontroversial, yang di situ banyak kalangan melihat bahwa this is not the real representations or image of the United States. Ini bukan gambaran sosok Amerika Serikat yang di situ sebagai negara penjaga nilai-nilai demokrasi dan lain sebagainya ya. Karena dipraktekkan begitu banyak kebijakan Presiden Donald Trump pada periode pertama yang khususnya yang ada kaitannya dengan komunitas intelijen yang di situ mencederai nilai-nilai demokrasi, Mbak. Oke, betul. Nah, kalau dari Mas Ali sendiri bagaimana nih Mas melihat kemarin? Kita lihat dulu, maksudnya Donald Trump udah dilantik lagi. Nah, ini gimana nih Mas? Menurut saya akan ada perubahan besar di bidang kebijakan luar negeri Amerika Serikat seperti itu. Jadi kalau saya lihat akan ada reorientasi lagi dari kebijakan luar negeri di era Trump seperti itu. Karena kalau di eranya Biden itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu cenderung internasionalis. Jadi di eranya Biden itu Amerika banyak sekali menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar Amerika Serikat seperti itu. Nah, tapi di eranya Trump saya melihat bahwa akan kembali ke pendekatan yang cenderung isolasionis. Jadi Trump itu akan lebih condong untuk fokus kepada isu-isu domestik seperti itu, isu-isu domestik yang ada di dalam negeri seperti itu. Dan dengan pendekatan isolasionis ini, maka mungkin bagi Trump ke depannya kebijakan-kebijakan yang sifatnya internasionalis, misalnya bekerja sama dengan negara-negara di luar Amerika Serikat, itu mungkin akan dianggap tidak terlalu penting karena bagi Trump itu
yang penting adalah masalah-masalah dalam negeri, masalah-masalah domestik. Dan mungkin itu Oke. juga yang menyebabkan di periode pertamanya itu ketika ada masukan-masukan dari para intelijen, itu mungkin itulah yang menyebabkan Trump itu cenderung mengabaikan itu, Pak, menurut saya Oke. seperti itu. Karena Ya. bagi Trump itu yang penting adalah kondisi dalam negeri, kondisi domestik, bagaimana menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam negeri itu jauh lebih penting daripada misalnya berpartisipasi di dalam event-event internasional yang menurut Trump itu tidak akan mendatangkan benefit yang langsung gitu loh untuk Ya. Amerika Serikat. Betul. Jadi ada pergeseran di dalam kebijakan luar negerinya. Jadi yang di periode pertama itu Trump itu cenderung isolasionis, lalu diganti oleh Joe Biden. Joe Iya. Biden cenderung internasionalis, lalu sekarang Trump lagi kemungkinan akan kembali ke isolasionis. Jadi ada reorientasi lagi. Jadi yang sebelumnya isolasionis ke internasionalis, nanti kembali lagi ke isolasionis. Jadi menurut saya akan kedepannya akan seperti itu. Jadi ya intinya waktu itu juga sempat kita bahas ya, lebih dia akan fokus ke Amerikanya ya. Gitu. Iya, fokus ke Amerika. Ya. Oke. Nah, kita mungkin akan beralih nih ke topik utama yang tadi nih ya Pak ya Mas ya, terkait Trump dan komunitas intelijen. Nah, seperti yang saya sudah baca juga ya Pak ya, itu tulisan Pak Valesa itu adanya komunitas intelijen. Nah, ini tuh apa sih Pak sebenarnya relasinya dengan Trump ini Pak? Betul, Selama Mbak. periode dia menjadi. Pertanyaan menarik, Mbak. Saya pikir kita juga sebagai negara Indonesia, sebagai bagian dari negara demokrasi juga perlu untuk mengambil pelajaran dari hal ini ya, bahwa nggak mentang-mentang Amerika Serikat sebagai negara kampiun demokrasi, mereka tanpa celah gitu ya, tanpa luka, yang kita seakan-akan memuja Amerika terus, yang tanpa bersikap atau berpikir Betul. kritis gitu ya, karena toh juga di Amerika Serikat terjadi seperti itu. Dan kejadiannya memang pada periode awal Presiden Donald Trump pada 2017 ya, periode pertama dia kan 2017 sampai 2021. Iya. Ada dugaan-dugaan tentang intervensi atau turut campur Rusia dalam kemenangan Presiden Donald Trump pada periode pertama, ketika itu melawan Hillary Clinton, Mbak, pada presidential campaign di tahun 2016. Nah, kalau sampai ini terbukti kan itu berarti sebagai bentuk pelanggaran sebetulnya kan. Betul. Sudah ada investigasi yang dilakukan oleh Robert Mueller, salah satu direktur di FBI, dengan sebutan Mueller Report. Di situ melakukan investigasi, ya menyatakan ada dugaan interferensi, itu ada intervensi dari Rusia terhadap kemenangan Donald Trump. Negatif atau black campaign terhadap Hillary Clinton pada kampanye presiden Amerika Serikat di tahun 2016 itu. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik ya. Ketika Presiden Donald Trump dilantik ya, awal di tahun 2017, seperti biasa pada bulan Januari pelantikan presiden di Amerika Serikat, benih-benih itu sudah muncul. Misalnya begini, Presiden Donald Trump menolak adanya presidential daily briefing yang diberikan oleh komunitas intelijen. Kalau di Amerika Serikat ada biasanya setiap hari itu presiden diberikan presidential daily briefing, kayak semacam note isu-isu penting ya, tentang internasional, tentang domestik ya. Nah, kemudian juga sejalan dengan itu, berikutnya juga Presiden Donald Trump memberhentikan James Comey, yaitu direktur FBI, Mbak. Jadi FBI adalah salah satu lembaga intelijen di Amerika Serikat yang dia bersifat domestik, diberhentikan, Mbak. Artinya ini satu hal yang cukup mengejutkan. Karena apa? Donald Trump di situ merasa risih dengan investigasi yang dilakukan oleh FBI terhadap dugaan keterlibatan Rusia dalam kemenangan Trump waktu itu. Jadi karakter Trump, karakter yang dia bisa dibilang anti kritik ya, yang tidak, bahkan juga cenderung berani untuk mendiskreditkan lembaga yang berada di bawahnya, karena kan lembaga intelijen sebetulnya lembaga yang eksekutif yang berada langsung di bawah presiden ketika itu, untuk menyediakan atau membantu presiden dalam informasi-informasi intelijen yang tujuannya untuk apa? Untuk deteksi dini dan cegah dini. Kan fungsi intelijen seperti itu ya, Mbak ya. Intelijen itu berfungsi vital dalam setiap pemerintahan yang ada di dunia untuk menghadirkan informasi-informasi yang cepat dan juga tepat. Itu kalau motonya Badan Intelijen Negara di Indonesia,
veloz et exactus. Artinya veloz itu cepat, et exactus itu artinya tepat. Jadi informasi-informasi intelijen itu harus cepat sampai dan juga harus tepat. Jadi memang keberadaannya, kalau ditanya keberadaannya seperti apa sih Pak, lembaga intelijen itu sangatlah penting ya. Nah, di negara demokrasi ya, seperti Amerika Serikat ya, sudah seharusnya lembaga intelijen atau komunitas intelijen ini bekerja sama dengan lembaga eksekutif, dengan presiden dalam hal ini secara serasi, secara harmonis ya. Bukan kemudian lembaga intelijen mengalami politisasi. Nah, yang terjadi di zaman Donald Trump ini, yang terjadi adalah politisasi intelijen, di mana seorang presiden di situ seringkali mendiskreditkan lembaga intelijen, dikatakan bahwa lembaga intelijen Amerika Serikat dalam hal ini FBI, CIA sebagai lembaga intelijen yang justru korup, yang justru isinya hanya mendiskreditkan pemerintahannya. Ini menjadi satu hal presiden buruk, Mbak, di dalam tataran politik Amerika Serikat. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu ya, kan jatuhnya mungkin Presiden Trump ini ya mungkin anti kritik ya, tapi berarti dia tidak percaya juga ya Mas ya dan Pak ya terhadap komunitas intelijennya yang mungkin fungsinya sebenarnya baik gitu ya untuk ketahanan dan pemerintahan Amerika Serikat. Tapi apakah hal ini menjadi suatu bumerang atau serangan balik nih Pak terhadap kepada komunitas intelijen itu sendiri atau bahkan Amerika Serikat? Betul Mbak. Saya pikir itu adalah presiden buruk ya Mbak Naura ya, bagi sebuah negara di mana di situ apalagi ini Amerika Serikat ya, di mana kelakuannya, kebijakannya itu akan ditonton dan diamati dan dikritisi oleh berbagai negara di dunia ya. Karena mereka mengklaim sebagai penjaga demokrasi, polisi demokrasinya dunia dan lain sebagainya. Nah, bagi domestic level Amerika Serikat sendiri itu adalah bentuk sebuah pencideraan terhadap nilai-nilai demokrasi dan freedom of speech di sana. Mereka kan terkenal sebagai penjagaan terhadap nilai-nilai kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Mbak, konflik ini juga kemudian tidak saja tentang isu dugaan kuat intervensi Rusia dalam kemenangan Trump pada kampanye dalam presidential elections atau pemilu presiden di tahun 2016, tapi juga berlanjut. Ada whistleblower ya pada tahun 2018 kemudian pembocor pembocor di kalangan intelijen yang di situ kemudian melaporkan bahwa Trump ini juga menekan Ukraina ya untuk untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mencoba membantu dalam keinginan Trump untuk mendiskreditkan lawan politiknya yaitu Joe Biden ketika itu yang akan bertarung pada presidential elections di 2020 ya, yang kemudian 2022 waktu itu ya, yang kemudian 2020 kemudian dimenangkan oleh Biden waktu itu ya. Nah, jadi Donald Trump itu bekerja sama, dugaan kuat oleh laporan tersebut, oleh whistleblower tersebut meminta Ukraina untuk membantu dalam usaha Trump untuk mendiskreditkan Joe Biden. Yang kedua adalah mendesak Ukraina agar mengatakan atau mengakui bahwa itu bukan Rusia yang intervensi tapi Ukraina. Dan ancamannya dilanjut kalau nggak melakukan seperti yang diinginkan Trump, maka bantuan militer sekian ratus juta dolar untuk Ukraina akan di stop. Kan Ukraina lagi perang kan, dalam keadaan itu sejak itu berperang, saat ini masih berperang juga dengan Rusia. Dalam konteks itu perang. Nah, itu tuh ada yang tahu itu tentang percakapan antara antara Donald Trump dengan presiden Ukraina ketika itu. Ada pembocornya dan itu kemudian berujung pada impeachment Donald Trump yang pertama. Jadi Donald Trump itu termasuk satu di antara 3 presiden yang pernah diimpeach oleh Parlemen Amerika Serikat. Dua di antaranya adalah Bill Clinton waktu itu. Ada skandal seks dengan Monica Lewinsky. Kalau kita ingat ya, itu adalah impeachment yang pertama bagi Donald Trump ya, dan ini presiden buruk bagi seorang presiden di negara demokrasi. Tetapi juga merupakan bentuk wujud kontrol bahwa memang perlu ada kontrol terhadap lembaga eksekutif. Meskipun kemudian tidak jadi diimpeach karena kalah di Senat, Mbak, bagaimanapun juga Partai Republik mendukung Donald Trump ya. Nah, belum lagi kita bicara mengenai impeachment yang kedua ketika masa
Donald Trump akan berakhir jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat di akhir tahun 2020, kan ada penyerbuan Capitol Hill tuh Mas. Iya, Iya kan? ada demo. Gedung Putih di demo bahkan rusuh masuk Iya, sampai rusuh. ke Gedung Putih, itu di-impeach yang kedua. Iya. Meskipun juga kemudian keburu sudah selesai ya periode beliau ya. Nah, intinya adalah ke depan bagaimana nih relasi antara Amerika Serikat dengan lembaga intelijen, apakah kemudian akan berulang karena bahkan ketika periode pertamanya Donald Trump tidak sungkan dan tidak ragu ketika ada konferensi pers dengan Vladimir Putin, Mbak, Presiden Rusia. Betul. Pada tahun 2018 atau 17 kalau nggak salah, itu ada konferensi pers dengan Presiden Vladimir Putin. Nah, pada saat konferensi pers tersebut justru uniknya, menariknya Presiden Trump menyalahkan lembaga intelijennya sendiri Pada saat itu. di samping presiden negara lain, Mbak, Oke. tentang kasus dugaan intervensi Rusia. Nah, ini membuat shock seluruh Amerika Serikat ya, seluruh publik Amerika Serikat termasuk parlemennya. Iya. Oleh sebab itu kemudian relasinya juga memburuk dan berujung pada kemudian impeachment yang pertama itu. Nah, hal-hal seperti ini para kalangan kemudian melihat akankah ini konflik ini terjadi lagi di domestik Amerika Serikat pada periode kedua Iya. Trump. Kalau ini terjadi tentu ini presiden yang akan lebih buruk lagi bagi demokrasi tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga akan menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi lain seperti Indonesia. Pesannya adalah jangan sampai ditiru, jangan sampai iya, dicontoh betul. hal seperti ini karena hal seperti ini akan berpotensi untuk terjadi, Mbak. Intelligence itu didiskreditkan atau intelligence dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan politik dari Iya. penguasa atau pemerintah. Betul. Yang nantinya akhirnya jadi tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi dengan komunitas semestinya. intelijen ya. Ya, Nah, tapi kalau misalkan untuk dampak nih, kalau misalnya untuk dampak yang ditimbulkan itu seperti apa? Mungkin dari kacamata keamanan nasional misalnya ya, atau bahkan dilihat dari respon-respon masyarakat internasional itu seperti apa mungkin dari Mas Alas? Ya, jadi kalau di Amerika tentu saja ini adalah kasus yang unik ya karena kan Trump adalah presiden yang sudah di-impeach berkali-kali tetapi akhirnya terpilih lagi Iya. seperti itu. Dan pengabaian Trump terhadap intelijen itu sangat menarik untuk dikaji karena sebetulnya di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri itu penting loh Mbak, itu hasil laporan dari para intelijen karena kan di dalam kebijakan luar negeri kita berupaya untuk mencapai hasil yang sebaik mungkin. Bagaimana pemerintah itu bisa mencapai kepentingan nasional di luar negeri dengan sebaik mungkin. Dan salah satu sumbernya itu sebetulnya adalah hasil dari laporan para intelijen itu seperti itu. Dan tentu saja dampak ke depannya tentu saja akan sangat luas sekali terutama di dalam lingkup global misalnya akan muncul ketegangan-ketegangan baru antara Amerika dengan Cina seperti itu, lalu dengan antara Amerika dengan negara-negara di ASEAN seperti itu. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Trump itu cenderung menggunakan pendekatan yang unilateral seperti itu. Jadi cenderung sepihak seperti itu. Jadi Trump itu cenderung mengabaikan pendekatan-pendekatan yang sifatnya multilateral seperti itu. Senangnya Trump itu adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya sepihak dengan tujuan untuk mengatasi hal-hal yang ada di dalam negeri, masalah-masalah yang ada di dalam negeri seperti itu. Jadi mungkin ke depannya tentu saja akan ada konflik-konflik baru antara Amerika dengan Cina, Amerika dengan negara-negara di ASEAN, termasuk dengan Amerika dengan Indonesia seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa di eranya Trump di periode pertama itu Trump itu fokus pada proteksionisme. Jadi bagaimana memproteksi produk-produk dalam negeri sehingga memasang tarif yang sangat tinggi untuk produk-produk impor. Dan ini dan pada waktu itu diprotes oleh banyak negara seperti itu, termasuk Indonesia. Jadi akan banyak masalah-masalah terkait kebijakan luar negeri ke depan. Saya prediksi seperti itu. Terutama karena faktor itulah isolasionisme yang selama ini selalu dipegang oleh Trump itu. Seperti itu. Nah, tapi nih kalau misalkan di periode kedua Trump ini kan tadinya kan seperti yang Pak Farasa bilang, kita kan
nggak tahu nih ya, maksudnya ini akan terulang lagi atau tidak, seperti ketidakpercayaannya Trump kepada komunitas intelijen. Tapi kalau misalkan prediksi dari Pak Faresa sendiri, apakah nanti dia strateginya akan berubah ataukah dia akan mengubah hubungannya ini terhadap komunitas intelijennya, atau bahkan kayaknya sama aja nih kayak periode pertama. Ini gimana Pak? Ya. Bakal ada perubahan atau enggak gitu? Iya, saya pikir itu juga yang kita tunggu-tunggu ya Mbak ya, karena memang baru saja dilantik, ini move-nya juga belum terlihat. Nah, saya pikir kita lihat nanti ada beberapa skenario. Yang pertama, Trump akan belajar dari kegaduhannya di periode pertama ya. Artinya mungkin sudah dikondisikan bahwa nanti pemimpin FBI dan juga CIA itu adalah orang-orangnya Trump ya. Kalau hal itu yang terjadi, maka tentu konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi itu bisa dimitigasi atau diminimalkan di periode kedua ini, Mbak ya. Karena memang isunya sebetulnya kan isu yang di periode pertama adalah intervensi dari Rusia. Nah, isu itu kita lihat apakah kemudian juga Rusia berintervensi lagi terhadap pemenangan Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat di kemarin melawan Joe Biden, kan kita tidak melihat isu itu terjadi ya. Nah, kalau tidak ada asap-asap seperti itu, kemungkinan api konflik juga bisa diminimalkan ya. Tapi kita lihat ya, artinya yang cenderung risky atau sangat berisiko adalah itu tadi ya, sikap unilateral tadi, isolasionis Trump ya. Itu berarti nama agenda politiknya pendekatannya populisme ya, Mas Alex ya. Artinya bagaimana mencoba untuk menggalang simpati rakyat ya, walaupun isu-isunya nggak populer, tapi yang penting dia populer di mata dunia dan terpilih. Misalnya dengan kebijakan imigrasi, Mas Alex ya, sudah banyak beberapa aktris Mbak Hollywood Amerika Serikat yang keturunan Meksiko yang kemudian pindah keluar dari Amerika Serikat ya. Udah mulai sudah mulai kan. Karena kebijakannya sudah mulai imigrasi ya kan juga. Nggak bisa lagi karena di Trump mereka nyantai-nyantai. Itu pertama sebagai bentuk protes mereka juga terhadap kebijakan imigrasi Trump yang sangat-sangat eksklusif ya. Nah, saya pikir ke depan seperti itu Mbak. Artinya potensi dan risiko itu tetap ada karena melihat karakter Trump tadi yang dikatakan oleh Mas Alex dan juga karakter unik dia yang memang keras kepala, unilateral dan isolasionis, yang populis. Dia cenderung untuk tidak mengindahkan masukan-masukan dari orang-orang sekelilingnya yang tidak sependapat atau tidak sejalan dengan agenda politiknya. Itu tipe Trump ya. Nah, saya nggak tahu. Mungkin di periode pertama ketika dia pertama kali untuk jadi presiden, di situ masih kepala direktur FBI-nya masih yang lama ya, direktur CIA-nya juga yang masih yang lama. Tapi kemudian kan kita lihat dalam perjalanan di periode pertama, kalau dia pendekatan dikritik oleh direktur FBI waktu itu, James Comey, sampai dipecat James Comey. Kemudian juga direktur CIA waktu itu John Brennan. Pada tahun 2017, walaupun dia sudah habis periodenya, tapi John Brennan dihalangi oleh perintah Presiden Donald Trump untuk mendapatkan akses intelijen waktu itu. Jadi di Amerika kalau ada mantan-mantan direktur FBI atau CIA itu yang sudah pensiun, dia masih punya akses, Mbak. Masih punya akses untuk mendapatkan informasi di lembaga-lembaga tersebut. Nah, di masa Donald Trump periode pertama di tahun 2018 itu di-cut akses informasi mantan direktur CIA John Brennan dengan alasan bahwa ini nggak sejalan. Jadi dia karakter yang gampang saja kalau nggak sejalan di-cut, nggak sejalan di-cut ya. Nah, ini kan sebetulnya dampaknya multi dimensi, tidak saja di politik tapi juga sosial, ekonomi, budaya, dan lebih-lebih juga berkaitan erat dengan citra Amerika Serikat sebagai negara yang harusnya menjaga nilai-nilai demokrasi, memberi contoh kepada dunia bahwa ya kalau demokrasi ini seperti ini, gimana kita mau mencontoh mereka gitu kan? Nah, ini menjadi big question mark, tanda tanya besar ya, bahwa ya artinya sebuah penurunan erosi kualitas demokrasi sedang dipertontonkan oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat sekarang ini, yang dengan kata lain, bahwa sekarang ini kekuatan arsitektur global sudah tidak lagi satu atau dua negara ya, sangat multipolar ya, dengan adanya BRICS misalnya. Dan kita beruntung Indonesia juga sudah disetujui Mbak menjadi anggota BRICS ya. Bahwa ada banyak sekarang ini kekuatan-kekuatan dunia yang emerging yang juga bisa menjadi rujukan sukses bahwa demokrasi itu berdampingan dengan kemajuan ekonomi. Ya, Indonesia, Brazil, ada India, ada emerging power yang lain juga, ada Rusia gitu ya.
ini menjadi semakin menarik, Mbak. Kekuatan tidak didominasi oleh satu atau dua Satu negara negara, adidaya iya. atau waktu itu satu ya setelah keruntuhan Uni Soviet, tapi juga Mm-mm. beragam. Sekarang kita Iya. bisa juga mengimbangi Amerika Serikat, Mbak. Jadinya memiliki negara lain memiliki kesempatan juga nih Pak ya dan Mas ya untuk Iya. unjuk gigi lah ibaratnya gitu di kancah internasional. Nah tapi yang saya penasaran juga nih ya, misalkan oke lah misalkan Trump tidak percaya oleh komunitas intelijen misalnya gitu, dan apapun yang tidak sejalan dengannya akan di-cut gitu kan Pak misalkan. Tapi kan apakah hal ini akan berdampak juga, maksudnya trust masyarakat Amerika Serikat itu sendiri kepada Trump gitu Pak, karena dia tidak mempercayai komunitas intelijennya sendiri Iya. gitu. Apakah Iya. akan seperti itu gimana Mas atau gimana? Kalau menurut saya, kalau trust dari masyarakat ke Trump mungkin akan berdampak, tetapi juga tidak akan terlalu besar. Karena kalau Oke. misalnya berdampak, pasti dia tidak akan terpilih lagi dong kemarin. Oke. Jadi kalau Betul, iya betul. nggak Pak? Jadi Tetap karena tinggi juga iya ya. tetap iya Popularitas dia tetap tinggi juga. tetap tinggi, dan itu juga saya juga bertanya-tanya kenapa tetap bisa tinggi padahal sudah di-impeach, bahkan Benar. sempat dinyatakan bersalah kasus pelecehan seksual juga, ya kan? Sudah dinyatakan Iya. sebagai tersangka, Betul. tapi tetap bisa menang seperti itu juga. Saya juga bingung ini kenapa kayak gitu. Dan bagi Trump melanjutkan dari Pak Fahleza bahwa nilai-nilai demokrasi gitu kan, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia itu kan, itu bagi Trump itu tidak penting gitu loh. Jadi bedanya dengan Biden, kalau Biden itu kan dia selalu melihat dengan menggunakan perspektif internasionalis bagaimana Amerika itu bisa menunjukkan kepemimpinannya di level global dengan Iya. cara apa? Dengan cara menyebarkan nilai demokrasi, dengan cara menyebarkan nilai hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi bagi Trump itu tidak penting, karena yang penting bagaimana ini bisa mendatangkan economic benefit bagi Amerika Oke. kayak gitu. Trump selalu fokusnya seperti itu. Ini kira-kira ada nggak sih ini benefitnya secara ekonomi bagi kita? Kalau enggak ya udah kayak gitu. Jadi nilai-nilai seperti demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, norma-norma internasional itu oleh Trump memang dianggap tidak terlalu signifikan, beda dengan Joe Biden seperti itu. Trustnya mungkin akan menurun dari masyarakat internasional, pasti akan menurun. Tapi bukan dari Iya, Amerika Serikat ya. ya. Kalau dari masyarakat internasional tentu saja akan menurun. Tetapi kalau dari dalam negeri, saya pikir juga mungkin menurun, tapi juga enggak yang menurun banget seperti itu. Trump tetap menjadi pemimpin yang populer di Amerika Serikat seperti itu. Dan juga kan sebetulnya kebijakan Trump itu kan sebetulnya cenderung mengakomodir sejumlah besar masyarakat di Amerika Serikat seperti itu. Misalnya di eranya Joe Biden, pemerintah Amerika itu memberikan banyak bantuan finansial untuk Ukraina seperti itu. Dan ternyata dari hasil survei yang terakhir, ternyata sebagian besar masyarakat Amerika itu tidak setuju dengan bantuan finansial yang begitu besar dari Amerika ke Ukraina seperti itu. Karena menurut mereka ya kenapa harus mengirimkan bantuan ke Ukraina padahal di Amerika ada banyak sekali masalah, misalnya pengangguran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kebakaran yang terakhir. iya, kebakaran yang terjadi itu kan seperti itu. Itu butuh dana yang besar juga ya anggarannya. Jadi seperti itu ya, akan ada trust issue terutama dari negara-negara yang selama ini berada di bawah payung Amerika Serikat, yang selama ini selalu berlindung di bawah bantuan Amerika Serikat. Misalnya ya tentu saja Ukraina tuh pasti sudah deg-degan itu. Ukraina, lalu misalnya ya Jepang seperti itu kan. Kalau di Asia Tenggara mungkin ada Singapura, ada Filipina, dan tentu saja juga Indonesia seperti itu juga. Oke. Nah ya ibaratnya apa ya kalau itu fokus ke Make America Great Again. Ya, kalau American First. Pokoknya yang ditambahin Amerika ya. Nah, tapi kalau misalkan kebijakan internasionalnya Trump ini bagaimana nih Pak? Kan seperti yang sudah kita sempat bahas ya waktu episode yang lalu. Maksudnya kita sempat prediksi nih, Mas, kalau misalkan nanti bakal banyak atau lebih banyak lagi kebijakan Trump yang pokoknya yang kontroversial lah gitu. Karena kan kemarin juga kita sempat baca juga ya udah mulai memulai pembangunan tembok perbatasan misalnya gitu ya, terus pembatasan imigran yang masuk dan lainnya yang bahkan mungkin kayaknya banyak juga yang ekstrim juga deh gitu ya. Nah ini seperti apa nih pandangannya, mungkin dari Pak Fahleza dulu? Iya, Mbak Naura. Ya artinya
sudah mulai terbukti kan ya Mbak, artinya kecenderungannya akan ya sama gitu ya. Iya kan? Dari Iya. beberapa kebijakan yang muncul belakangan ya seperti Mbak Naura sebutkan artinya juga ya 11-12 lah ya, kemungkinan juga akan seperti itu karena memang sosok karakter individu Trump yang memang tidak banyak berubah ya, berbeda ya. Betul. Dan menariknya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Alis, saya ingin menggarisbawahi tadi Mas Alis menarik bahwa meskipun sudah menjadi terdakwa kasus pelecehan, Iya. di-impeach Di-impeach 2 kali. Publik Amerika Serikat masih Masih cinta. Masih cinta, masih suka. Gimana? Kalau orang udah cinta kan susah ya. Coklat serasa, ya kan? Rasa coklat jadi kemudian ya artinya kotoran jadi bisa rasa coklat Iya, gitu kan. benar. Kalau sudah cinta gitu kan, Hmm. artinya semua jadi ya rasanya coklat gitu ya, enak gitu. Iya. Mau buruk-buruk pun juga bagus gitu, Mbak. Padahal banyak ini adalah selebriti anomali. yang tidak mendukung Trump juga loh. kalau Anomali, gitu. betul Mbak. Ini adalah anomali politik Amerika Serikat dalam hal ini. Artinya pertama bahwa memang terjadi tradisi bipartisan Oke. di Amerika Serikat, itu adalah historinya seperti itu. Amerika Serikat dan Australia dan juga Inggris ya, negara-negara Anglo-Saxon itu punya tradisi politik yang dia hanya dual party ya, partai politiknya hanya 2 ya. Kalau di Amerika Serikat ada Demokrat dan juga Republik ya. Iya. Di Australia ada Partai Buruh dan juga Partai Nasional gitu kan. Di Inggris juga Partai Buruh, Partai Konservatif. Itu Iya. tradisi negara-negara Anglo-Saxon. Tapi dalam sejarahnya sekonflik-konflik apapun ya di antara 2 kubu partai politik ini dalam hal perbedaan agenda politik, dalam hal prinsip, dalam hal orientasi kebijakan luar negeri, tidak sampai sekontroversial apa yang sudah ditelurkan oleh Trump dalam periode pertamanya, dan Betul. juga most likely kemungkinan besar akan diterapkan juga di periode keduanya dalam hal-hal imigrasi, dalam hal-hal relasinya dengan intelijen dan lain sebagainya. Oke. Pelajaran yang bisa dipetik saya pikir Mbak Naura, yang saya pikir ini peluang untuk negara-negara demokrasi yang berkembang, yang bangkit seperti Indonesia, India, Brazil, terutama Indonesia. Kenapa nggak Indonesia kemudian juga menawarkan profil demokrasi ala kita sendiri? Di situ Iya. lebih humanis ternyata daripada Amerika Serikat, yang kita bahkan bisa tonjolkan bahwa demokrasi Indonesia itu demokrasi yang nyata, artinya beragam agama dan kepercayaan bisa tumbuh di Indonesia tanpa kemudian konflik yang signifikan ya. Betul. Demokrasi ala Indonesia yang ya bernuansa sivil sebetulnya, yang bernuansa yang harmonis. Nah, di tengah-tengah kemerosotan praktek demokrasi di Indonesia, di Amerika Serikat, saya pikir Indonesia bisa mengambil peran langkah lebih lanjut untuk mempromosikan demokrasi Indonesia, Mbak. Selama ini kan demokrasi Barat, kenapa kita tidak demokrasi Indonesia? Demokrasi gotong royong kayak demokrasi ala musyawarah mufakat yang memang menjadi ciri khas kita, yang kita berhasil. Kita kalau dari segi perbedaan agama itu lebih banyak, lebih plural daripada Amerika Serikat. Kepercayaan, tradisi, suku lebih banyak. beragam. Tapi ya kita masih menghormatin itu dan demokrasi kita tetap jalan. Walaupun banyak kurang di sana sini, nah kita tawarkan, sodorkan ke dunia internasional. Kita juga bisa menjadi salah satu leaders dan kampiun dan pemberi contoh bagaimana sebuah pemerintahan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Toh juga Amerika Serikat sedang eroding, sedang merosot saat ini kan. Betul. Nah itu saya pikir Mbak Nora. Berarti ya ada kesempatan lah untuk Indonesia ya Betul, Pak ya, iya. untuk menunjukkan hal tersebut Betul. dari sisi demokrasi. Tapi kalau dari masalah sendiri bagaimana nih Mas, yang kebijakan yang tadi misalkan ya kontroversial ya gitu, apakah nanti untuk Indonesia sendiri nih akan susah, misalkan let's say warga negara kita yang ingin ke sana gitu ya, Iya. itu gimana Mas? Kalau untuk warga negara kita yang ke sana, menurut saya itu akan tidak susah sebetulnya kalau dari Indonesia. Mungkin dari negara-negara tertentu itu kan mungkin akan negara-negara yang dipersepsikan oleh Amerika sebagai ancaman seperti itu. Sejauh ini Indonesia kan memang dikenal sebagai negara yang moderat, Islam moderat. Jadi menurut saya mungkin kalau mahasiswa kita mau ke Amerika mungkin tidak akan ada masalah yang begitu ruwet. Tapi bagi negara-negara yang dianggap dipersepsikan sebagai ancaman, ya itulah yang akan mungkin agak sulit ya misalnya seperti itu. Lalu dan kebijakan-kebijakan yang wow itu sebetulnya kan sudah nampak kan setelah Trump itu dilantik. Misalnya setelah dilantik Trump itu langsung menyatakan bahwa Amerika keluar lagi dari perjanjian Paris tentang pemanasan global itu. Lalu juga Amerika juga keluar dari WHO seperti itu. Kan sebetulnya keluar dari perjanjian Paris itu sudah pernah dilakukan di
di periode pertama Iya. seperti itu kan oleh Trump karena Dilakukan lagi. iya, karena sebetulnya Trump tuh selain tidak percaya dengan intelijen juga tidak percaya dengan para itu Pak, scientist juga. Betul, Mas. Jadi scientist itu juga oke. sama juga Sama yang nasi juga ya. sama juga diabaikan Ilmuwan ya, juga. betul. Jadi scientist apapun entah itu apa publikasinya seperti apa, ya kalau itu tidak sesuai dengan kehendak hatinya ya juga akan diabaikan juga. Oleh karena itu kan Trump akhirnya kan keluar dari perjanjian Paris karena itu dianggap akan mengancam ekonomi dalam negerinya seperti itu Iya. dengan pengurangan penggunaan emission fuel seperti itu kan. Itu kan dianggap akan mengancam roda ekonomi dalam negeri seperti itu. Jadi ya nilai-nilai seperti global warming, ancaman pemanasan global itu juga bagi Trump tidak penting karena yang penting bagaimana menggerakkan roda dalam negeri, roda ekonomi dalam negeri seperti itu. Oke. Jadi menurut seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir nih kita juga pengen tahu. Nah, kalau pandangan Pak Valesa dan Mas Ales, gimana nantinya? Ini kan udah sah dilantik gitu ya. Hubungan diplomatik kita atau hubungan kerjasama kita dengan Amerika, antara Indonesia dan Amerika itu seperti apa Pak? Mungkin ke depannya mungkin ada prediksi atau gimana? Iya. Pak? Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Ales, Mbak, saya pikir betul ya bahwa Indonesia itu sebetulnya bukan target khusus ya Amerika Serikat dalam hal sebagai negara yang nakal atau negara yang melindungi teroris ya. Jadi masih beruntung dalam hal ini ya. Kecuali kalau misalnya memang ada penerapan tarif impor yang tadi disinggung Mas Ales yang pernah diterapkannya di periode pertama, itu yang lebih terdampak sebetulnya Cina dalam konteks ini karena Cina adalah negara pengekspor terbesar kemanapun saja, ya termasuk juga Amerika Serikat sebagai negara pengimpor barang-barang Cina yang murah dan sangat dibutuhkan oleh industri-industri sana. Itu akan sudah pernah terjadi di periode pertama dinaikkan. Itu dampaknya adalah otomatis akan kemudian terjadi konflik yang akan akan berlanjut dengan Cina yang semestinya nggak perlu terjadi ya. Yang di masa Joe Biden sebetulnya di periode sebelumnya itu sudah coba untuk diperbaiki. Nah, potensi clash itu masih akan terjadi dengan negara-negara yang di dalam tanda kutip menjadi musuh Trump seperti Cina ya, termasuk juga negara-negara beberapa Timur Tengah yang dianggap sebagai negara yang melindungi para teroris dan lain sebagainya, termasuk juga negara-negara tetangga yang mengekspor imigran gelap ya. Itu juga tentu saja akan menjadi target Trump, termasuk juga yang cukup berbahaya sebetulnya keinginan Trump untuk mencaplok Greenland ya. Iya, Greenland, Kanada juga. Iya kan? Itu secara etika internasional tidak saja sebetulnya bisa dianggap lelucon, tapi hal yang tidak pantas untuk diungkapkan ya sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan di era sekarang ini ada sebuah keinginan bisa dibayangkan Mas, seorang pemimpin pemerintahan negara ingin mencaplok Greenland, negara lain dan juga Kanada misalnya. Ya, itu cukup berbahaya saya pikir ya. Nah, kalau Mbak tanya dampaknya khususnya specifically untuk Indonesia, itulah sebabnya kenapa poin positifnya yang kita pernah bahas di episode sebelumnya. Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini mencoba untuk mencari penyeimbang yang lain, Mbak Naura, seperti ingin menjadi anggota BRICS kemarin. Itu adalah langkah cerdas pemerintahan saat ini yang harus kita akui ya. Meskipun Anda nggak peduli, Anda kemarin di Pilpres kemarin bela Ganjar atau bela Anies ya, atau bela Prabowo, nggak peduli deh. Tapi ini adalah sebuah terobosan yang harus kita acungi jempol bahwa ada langkah cerdas secara politik internasional yang coba dilakukan oleh pemerintah ini untuk mencari penyeimbang lain agar Indonesia juga bisa lebih bermartabat dan lebih independen dalam memutuskan segala sesuatunya. Nah, hal lain yang saya berpikir menarik, Mbak, nanti kalau kita semua berinteraksi, misalnya ada teman Amerika Serikat atau teman luar negeri lain, lah negara Indonesia itu negara yang otoriter, tuh dipimpin oleh presiden yang sebelumnya jenderal yang otoriter. Kita bisa cukup mudah menjawab, Mbak. Nah, itu lihat tuh Donald Trump Amerika Serikat. Katanya negara kampiun demokrasi, penjaga demokrasi. Gampang balikinnya, Mbak. Gitu kan? Nah, tuh lihat tuh negaramu tuh gitu kan. Iya, sebenarnya gampang aja itu, intermezzo Pak. aja sebetulnya, Pak. Iya, karena kan kemarin juga kalau nggak salah itu tarif ekspor impornya juga dinaikin ya Pak ya? Iya. 10% kalau nggak salah ya. Untuk Tiongkok kalau nggak salah. Udah sempat diungkapkan juga itu. Betul. Trennya kan sebetulnya sama kan Mbak ya. Nah,
betul. Iya. Kalau dari Mas Ales gimana nih Mas antara Indonesia dan Amerika nanti ke depannya? Ya, jadi saya juga setuju dengan Pak Valesa bahwa dengan bergabung ke BRICS itu adalah smart move dari pemerintah Indonesia. Karena sebetulnya kalau menurut saya juga pemerintah Amerika juga tidak memandang Indonesia itu sebagai mitra yang penting gitu loh. Mitra yang Oke. strategis gitu loh. Karena kalau misalnya kita berkaca dari periode pertama, itu Trump belum pernah datang ke Indonesia. Belum Oke. pernah visit ke Indonesia sebagai presiden seperti itu kan, belum pernah yang bahkan di periode pertama yang berkunjung cuma menteri luar negeri. Dia belum pernah ya, dia Iya. sendiri belum pernah. Dia belum pernah, wakil presidennya juga belum pernah. Padahal Trump sudah berkunjung ke Filipina, sudah berkunjung ke Vietnam, ya kan? Berarti dalam 5 tahun ke depan, dalam 4 tahun ke depan tentu saja Trump akan lebih memprioritaskan hubungan kerjasama dengan mitra-mitra lamanya, mitra-mitra penting lamanya seperti Filipina, seperti Singapura, seperti itu. Tapi kalau Indonesia mungkin nggak terlalu dianggap penting, jadi oleh karena itu saya juga setuju bahwa bagus bagi Indonesia untuk menjadi menjadi penyeimbang dengan bergabung dengan BRICS itu, seperti itu. Jadi ya, oleh karena itu dalam 4 tahun ke depan tentu saja tantangannya besar sekali bagaimana Indonesia itu tetap bisa menjalankan kebijakan luar negerinya yang bebas aktif di tengah gejolak-gejolak yang muncul. Meskipun Trump itu tidak memandang Indonesia sebagai mitra yang strategis, tetapi pemerintah harus tetap cerdas bagaimana agar kepentingan nasionalnya di Amerika bisa tetap tercapai, walaupun sebetulnya Trump sendiri juga sepertinya enggan melihat kita seperti itu, bahkan juga enggan melihat ASEAN seperti itu, karena kan di periode pertamanya juga jarang sekali itu Trump itu datang ke pertemuan ASEAN seperti itu, jarang sekali seperti itu. Jadi tantangan kedepannya itu bagaimana Indonesia pemerintah Indonesia tetap pintar-pintar berupaya membuat strategi yang cerdas untuk mencapai kepentingan nasionalnya, meskipun dengan tingkah Trump yang seperti itu, dan meskipun sepertinya Trump juga tidak memandang Indonesia sebagai mitra yang penting banget, mitra yang strategis seperti itu. Tapi saya rasa untuk saat ini ya, semoga ya nanti pemerintahan kita yang sekarang sepertinya sudah aktif sekali sih ya Pak ya. Di di forum-forum internasional, kegiatan-kegiatan internasional itu sangat aktif dan sudah mulai kelihatan lah gitu citranya Indonesia gitu. Oke, Pak Valesa dan Mas Ales, terima kasih nih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih banyak Mbak untuk Naura. topiknya. Ada topik baru lagi nih kan Pak. Betul. Ya, oke. Jadi itu teman-teman diskusi kita ya, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Valesa dan Mas Ales terkait Donald Trump dan juga komunitas intelijen gitu ya, dan situasinya seperti apa di internasional atau global saat ini, dan hubungannya seperti apa juga dengan negara kita Indonesia. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Valesa, Mbak Naura. Mas Sampai Ales. ketemu lagi ya Mbak. Ketemu lagi, jangan bosan-bosan, maaf juga.